Selama ribuan tahun, dunia percaya bahwa Gunung Sinai, tempat 10 perintah Allah diberikan kepada Musa, berada di semenanjung Sinai, Mesir. Namun, dalam beberapa dekade terakhir, muncul sebuah teori kontroversial yang menantang keyakinan lama tersebut. Teori ini menyebut bahwa Gunung Sinai yang asli bukan di Mesir, melainkan berada di Arab Saudi, tepatnya di wilayah Midian. Teori ini didukung oleh jalur eksodus alternatif, temuan lapangan, tradisi lokal, dan interpretasi teks Alkitab yang berbeda dari arus utama. Apakah ini benar-benar lokasi Gunung Sinai yang sesungguhnya, ataukah hanya interpretasi modern yang terlalu jauh? Sejak abad keempat Masehi, lokasi Gunung Sinai secara tradisional dikaitkan dengan kawasan dekat biara Saint Catherine di semenanjung Sinai, Mesir. Penetapan ini muncul pada masa Kekaisaran Romawi Timur ketika tradisi lisan dan keagamaan memainkan peran besar dalam menentukan lokasi-lokasi suci. Namun, penentuan ini tidak didasarkan pada temuan arkeologis langsung dari periode Eksodus. Hingga hari ini, kawasan tersebut tidak menunjukkan bukti kuat berupa sisa kem besar, altar, atau struktur ritual yang secara jelas sesuai dengan deskripsi Kitab Keluaran. Kekosongan inilah yang kemudian mendorong sebagian peneliti dan pemerhati sejarah untuk mempertanyakan kembali lokasi Gunung Sinai yang selama ini diterima. Pendukung teori alternatif memulai argumennya dari satu fakta tekstual penting, yaitu Alkitab menyebut bahwa Musa tinggal cukup lama di Midian sebelum peristiwa Eksodus. Midian secara geografis berada di wilayah barat laut Arab Saudi saat ini, bukan di semenanjung Sinai, Mesir. Di wilayah inilah Musa hidup bersama Yitro, mertuanya, dan menggembalakan ternak selama bertahun-tahun. Dari sudut pandang ini, muncul pertanyaan, jika Musa berasal dari Midian dan Gunung Sinai berkaitan erat dengan perjalanan Musa, mengapa gunung tersebut harus berada jauh di luar wilayah Midian? Pertanyaan inilah yang menjadi fondasi utama teori Sinai di Arab Saudi. Teori ini juga menawarkan jalur eksodus yang berbeda dari versi tradisional yang selama ini diajarkan. Alih-alih menyeberang wilayah rawa dan danau dangkal dekat Mesir, bangsa Israel diklaim menyeberangi Teluk Akaba, tepatnya di kawasan Nuweiba. Wilayah ini memiliki bentang laut yang lebih dalam, namun dengan dasar yang relatif landai di titik tertentu. Pendukung teori ini menilai bahwa hanya lokasi seperti inilah yang sesuai dengan gambaran Alkitab tentang laut yang terbelah, bukan sekedar perairan dangkal. Setelah penyeberangan tersebut, rute perjalanan bangsa Israel diklaim berlanjut langsung ke wilayah Midian. Di lokasi yang diyakini sebagai Gunung Sinai versi teori ini, pendukungnya menunjuk sejumlah temuan fisik yang dianggap saling berkaitan. Salah satu yang paling sering disorot adalah kondisi puncak gunung yang tampak menghitam. Kitab Keluaran menggambarkan Gunung Sinai diselimuti api, asap, dan gempa ketika Tuhan turun di atasnya. Di Jabal Al-Laus, batuan di bagian puncak tampak berwarna hitam, sementara bagian dalamnya berwarna lebih terang. Bagi pendukung teori ini, perbedaan warna tersebut dianggap sebagai indikasi paparan panas ekstrim di masa lalu. Kitab Keluaran menyebut bahwa bangsa Israel berkemah di kaki Gunung Sinai selama kurang lebih 1 tahun. Di kaki Jabal Al-Laus terdapat dataran luas yang relatif rata, dilengkapi sumber air alami dan area padang rumput. Pendukung teori ini menilai bahwa secara geografis, kawasan ini memungkinkan untuk menopang populasi besar beserta ternak mereka. Selain luasnya area, ketinggian wilayah ini juga menciptakan iklim yang lebih sejuk dibanding wilayah gurun sekitarnya. Kondisi ini dianggap cocok untuk hunian jangka panjang dalam narasi Eksodus. Di bagian kaki gunung, pendukung teori ini mengklaim adanya sisa struktur yang dianggap sebagai altar Musa. Kitab Keluaran pasal 24 menyebut bahwa Musa membangun sebuah altar dan mendirikan 12 pilar batu sebagai simbol 12 suku Israel. Di lokasi ini ditemukan sejumlah batu tegak yang oleh sebagian pihak dianggap sesuai dengan deskripsi tersebut. Penduduk lokal menyebut bahwa formasi batu ini dahulu terlihat lebih jelas sebelum sebagian mengalami kerusakan alami.
Namun hingga kini, interpretasi ini masih diperdebatkan karena belum didukung oleh penelitian arkeologi yang dipublikasikan secara resmi. Peristiwa anak lembu emas menjadi salah satu momen paling dramatis dan menentukan dalam kisah Eksodus. Saat Musa berada di gunung selama 40 hari, bangsa Israel membuat patung lembu emas dan menyembahnya sebagai pengganti Tuhan. Tindakan ini digambarkan sebagai bentuk kemurtadan kolektif setelah pembebasan dari Mesir. Di area tertentu dekat kaki gunung, terdapat formasi batu dengan permukaan datar yang oleh pendukung teori ini dianggap sebagai lokasi peletakan patung tersebut. Lokasi ini berada di posisi yang relatif tinggi, sehingga memungkinkan patung tersebut terlihat oleh banyak orang di bawahnya. Di sekitar area ini juga ditemukan ukiran dan simbol yang diklaim menyerupai figur dewa Mesir. Salah satu yang sering disebut adalah Hathor, dewi yang dalam tradisi Mesir kuno kerap diasosiasikan dengan penyembahan lembu dan ritual perayaan. Alkitab mencatat bahwa setelah turun dari gunung, Musa menghancurkan patung lembu emas, menumbuknya menjadi serbuk dan mencampurnya dengan air untuk diminum bangsa Israel. Di kaki gunung ini terdapat aliran air alami, mata air, serta sebuah danau kecil yang terbentuk dari aliran pegunungan. Pendukung teori ini menilai keberadaan sumber air tersebut sebagai elemen penting yang membuat narasi ini memungkinkan secara geografis. Selain itu, Kitab Keluaran menyebut bahwa sekitar 3.000 orang tewas akibat hukuman atas penyembahan anak lembu emas. Dengan jumlah korban sebesar itu, sebagian pendukung teori berpendapat bahwa seharusnya terdapat lokasi pemakaman dalam jarak yang tidak terlalu jauh dari tempat kejadian. Beberapa kilometer dari lokasi gunung, ditemukan area dengan banyak batu tegak yang oleh sebagian pihak dianggap sebagai penanda kuburan massal, meskipun interpretasi ini masih menjadi bahan perdebatan. Di kawasan sekitar gunung ini juga pernah dilaporkan adanya ukiran menorah, salah satu simbol religius tertua dalam tradisi Israel. Meskipun sebagian ukiran tersebut kini telah rusak atau dihilangkan, dokumentasi lama diklaim masih menunjukkan bentuk dasarnya. Pendukung teori ini menilai simbol tersebut sebagai petunjuk bahwa komunitas Israel pernah berada di wilayah ini. Selain menorah, Alkitab juga mencatat bahwa di Gunung Sinai, Musa menerima instruksi detail mengenai pembangunan tabernakel. Struktur ini berfungsi sebagai pusat ibadah bangsa Israel selama perjalanan di padang gurun. Karena tabernakel bersifat portabel dan tidak permanen, tidak ada sisa fisik yang tertinggal. Namun demikian, lokasi datar di sekitar kaki gunung ini dianggap secara geografis sesuai sebagai tempat pendiriannya. Kitab Raja-Raja mencatat bahwa Nabi Elia melakukan perjalanan panjang ke Gunung Sinai setelah konfrontasinya dengan nabi-nabi Baal di Gunung Karmel. Dalam pelariannya, Elia disebut berlindung di sebuah gua, tempat ia mengalami perjumpaan spiritual yang penting. Di sisi gunung ini, terdapat sebuah gua besar yang oleh pendukung teori diyakini sebagai Gua Elia. Menariknya, gua ini disebut sebagai satu-satunya gua besar di kawasan pegunungan tersebut. Bagi pendukung teori ini, keberadaan gua tunggal ini dianggap selaras dengan deskripsi tekstual dalam Kitab Raja-Raja. Beberapa sumber kuno, termasuk catatan sejarawan Yahudi Josephus, menyebut bahwa Gunung Sinai adalah gunung tertinggi di dekat wilayah Midian. Pendukung teori ini menafsirkan catatan tersebut sebagai petunjuk geografis yang mengarah ke wilayah barat laut Arab Saudi. Selain itu, tradisi lokal Arab telah lama menyebut gunung ini sebagai Gunung Musa, sebuah penamaan yang dianggap mencerminkan ingatan kolektif masyarakat setempat. Pemerintah Arab Saudi sendiri menetapkan kawasan ini sebagai situs arkeologi dan sempat membatasi akses publik selama bertahun-tahun. Keterbatasan akses inilah yang menurut sebagian pihak membuat verifikasi independen menjadi sulit dilakukan. Namun demikian, hingga hari ini belum ada konsensus arkeologi internasional mengenai lokasi Gunung Sinai. Sebagian besar klaim masih berada dalam ranah interpretasi dan terus menjadi bahan perdebatan antara pendukung teori alternatif dan arus utama akademik. Apakah Gunung Sinai benar-benar berada di Arab Saudi? Atau apakah lokasi tradisional tetap lebih dapat dipercaya? Hingga hari ini, pertanyaan ini masih belum memiliki jawaban pasti. Namun, satu hal yang jelas, sejarah kuno, termasuk kisah Eksodus, masih menyimpan banyak teka-teki yang belum sepenuhnya terungkap. Dan mungkin,
Justru di sanalah letak kekuatannya. Bagaimana menurutmu? Tulis pendapatmu di kolom komentar. Jangan lupa like dan subscribe untuk konten menarik lainnya.